Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke? Yo 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 yo, jumpa lagi sama Kak Kris. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai logika matematika. Logika matematika. Wah, gak muncul. Berarti sepertinya kita harus pakai sihir. Wingardium Leviosa. Pakai sihir dia baru bisa. Kita belajar logika matematika kali ini. Bicara mengenai logika matematika, kita bicara mengenai ilmu filsafat. Setidaknya ada 3 cabang dari ilmu filsafat, yaitu etika, estetika, dan logika. Nah, mengenai etika, di sini kita bicara mengenai perilaku atau tingkah laku, di mana tingkah laku ini dia relatif. Karena bicara mengenai baik dan buruk. Ada tindakan-tindakan yang dianggap baik di satu daerah, tapi dianggap tidak baik di daerah lain. Kakak kasih contoh, misalnya di daerah Indonesia Timur, Kak Kris punya teman orang Ambon. Itu dia panggil mamanya itu dengan panggilan nama kecil mamanya. Misalnya mamanya namanya Kace, dipanggil K gitu. Jadi anaknya itu panggil mamanya dengan Mama K gitu. Nah, lu bayangin kalau misalnya kita di orang Jawa atau di orang Batak panggil mama dengan Yatmi gitu. Waduh, masih ditabok kita ya kan? Artinya, memanggil orang tua dengan nama kecil di Indonesia Timur itu adalah hal yang baik. Sedangkan di Indonesia bagian Barat itu tidak baik. Makanya mengenai etika itu dia relatif. Ada orang yang menganggap satu tindakan baik, ada yang menganggap tidak baik. Oke, sekarang kita kalau lihat mengenai estetika, itu bicara mengenai keindahan. Artinya ada sesuatu yang dianggap indah, berarti yang kita bicarakan itu bicara mengenai indah atau buruk atau jelek, mengenai pemandangan, gitu ya. Nah, ini juga relatif. Karena ada misalnya cewek lah gitu kan, cewek ada orang bilang ini cantik, ada yang biasa aja, gitu kan. Artinya itu relatif. Pemandangan ada yang bilang ini pemandangan indah, ini pemandangan biasa aja. Itu relatif, tidak semua orang sama. Nah, kalau logika itu berlaku universal di seluruh dunia, karena kita bicara mengenai kevalidan cara berpikir. Nah, sehingga yang dibicarakan di dalam logika itu bicara mengenai benar salah. Ini berlaku secara universal. Yuk kita belajar mengenai logikanya. Nah, kesimpulannya di logika kita bicara mengenai pemikiran, yaitu bicara benar versus salah. Ya, sekarang kita mulai dari bagian yang pertama. Kakak akan perkenalkan di bagian logika ini kita akan belajar mengenai pernyataan. Ya, pernyataan itu adalah sebuah kalimat yang nilai kebenarannya jelas. Contoh, kakak sebutkan ini. Ini adalah sebuah tongkat sihir. Maka bisa dikatakan pernyataan itu bernilai benar. Kalau kakak contohkan misalnya, ini adalah seekor kambing. Itu juga pernyataan, tapi pernyataan yang bernilai salah. Nah, dalam logika, pernyataan misalnya itu adalah pernyataan P,
Kemungkinan kebenarannya hanya dua. Apakah dia pasti bernilai benar atau pasti bernilai salah? Paham ya? Sekarang kakak perkenalkan lagi mengenai negasi. Negasi itu adalah lawan dari sebuah pernyataan. Sehingga kalau misalnya pernyataan P, terus di sini negasi P. Artinya gini, kalau sebuah pernyataan P itu bernilai benar, maka negasinya pasti bernilai salah. Sedangkan kalau pernyataan P itu bernilai salah, maka negasinya pasti bernilai benar. Contoh, kakak contohkan. Ini adalah sebuah tongkat, maka pernyataan itu bernilai benar. Negasinya, ini adalah bukan sebuah tongkat. Kalau kakak bilang ini bukan tongkat, berarti pernyataan itu pasti salah. Gitu ya? Maka negasi itu bukan lawan kata. Contoh, negasi dari panas itu tidak selalu dingin. Negasi dari panas itu adalah tidak panas. Tidak panas itu bisa dianggap ya hangat, adem, atau dingin sekali seperti es. Itu semua negasinya. Makanya panas negasinya tidak panas. Misalnya dingin negasinya tidak dingin. Belum tentu panas. Dapat ya? Oke, sekarang kita lanjutkan mengenai operasi. Coba kita lihat apa katanya. Operasi. Operasi di logika itu ada 4 yang akan kita pelajari, yaitu konjungsi, yang kedua disjungsi, yang ketiga implikasi, dan yang keempat diimplikasi. Pusing dengan nama-nama baru ini? Gak usah dipusingkan. Nanti kakak akan jelaskan satu persatu, sehingga kamu akan merasa bahwa semua nama-nama itu ternyata mudah saja untuk dipahami. Yuk kita bahas satu persatu. Konjungsi. Konjungsi ini dalam bahasa Indonesia dikenal dengan dan. Ya, dalam bahasa Inggris and. Logonya atau bentuknya dia notasinya seperti begini. Yaitu seperti segitiga lancip di atas. Dibacanya dan. Oke, untuk mengoperasikan dua pernyataan, misalnya pernyataan P dan Q, dia ada 4 kemungkinan kebenarannya. Apa saja itu? Benar-benar, artinya P benar, Q benar. Lalu benar salah. Lalu salah benar. Dan salah-salah. Ah, ini ya, 4 ini kalian pasti paham dong maksudnya bagaimana. Sekarang kita akan bahas mengenai konjungsi. Jadi di operasi ini dikatakan P dan Q. Bagaimana nilai kebenarannya? Untuk mengeceknya, kakak siapkan di sini mengenai rangkaian listrik, sehingga kamu bisa mendapatkan maknanya benar-benar. Ya, coba. P dan Q di sini adalah saklar. Di mana jika P bernilai benar, berarti saklarnya nyambung. Jika P bernilai salah, maka saklarnya terlepas, terbuka. Gitu ya. Nah, begitu juga Q. Q benar berarti saklarnya nyambung, listrik nanti akan mengalir. Kalau Q bernilai salah, maka saklarnya terlepas, maka listriknya terputus. Nah, pernyataan P dan Q itu akan bernilai benar pada saat lampunya menyala. Dapat filenya? Sedangkan pernyataan P dan Q akan bernilai salah kalau lampunya mati. Sekarang kita cek kasusnya satu persatu. P benar, Q benar. P benar, Q benar. Lampu nyala apa mati? Nyala. Iya, berarti P dan Q bernilai benar. Sekarang P benar, Q salah. Mati lampunya ya. Berarti bernilai salah. Oke, kemungkinan yang ketiga, P salah, Q benar. P salah, Q benar. Mati ya lampunya ya, nggak nyambung listriknya. Oke, berarti dia bernilai salah. Dan yang keempat, itu P salah, Q salah. Sudah pasti mati lampunya, pasti bernilai salah. Oke, supaya memperlancar dan mengingat kembali yang tadi kita sudah pelajari mengenai negasi, di sini kita sudah punya pernyataan P dan Q. Bagaimana jika kita mencari nilai kebenaran dari negasi dari P dan Q? Nah, tadi ingat ya, benar negasinya pasti salah. Salah negasinya pasti benar. Oke, coba kita cek. Benar negasinya salah. Salah negasinya benar. Salah negasinya benar. Salah negasinya benar. Terlihat bahwa di konjungsi dia hanya bernilai benar pada saat dua-duanya benar. Itu perlu kamu ingat. Oke, paham ya? Sekarang operasi yang kedua, yaitu
disjungsi. Ya, disjungsi itu dalam bahasa Indonesia dikenal dengan atau. Bahasa Inggrisnya or. Lambangnya, notasinya, tajamnya di bawah, ya. Tajamnya di bawah. Sama seperti tadi, ini mengoperasikan dua pernyataan, P dan Q. Berarti kemungkinan kebenarannya hanya ada 4. Benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah. Oke, sekarang bagaimana nilai kebenaran dari P disjungsi Q atau P atau Q, gitu ya? Ini kita juga pakai rangkaian listrik. Kalau tadi di konjungsi kita menggunakan rangkaian seri, sekarang di disjungsi kita menggunakan rangkaian paralel. Sama, saklar bernyambung berarti dia benar, saklar terlepas berarti dia salah. Kalau listrik mengalir dan lampu menyala, berarti pernyataan P atau Q-nya bernilai benar. Kalau lampunya mati, berarti P atau Q-nya bernilai salah. Oke, sekarang kita cek satu persatu. Yang pertama, P benar, Q benar. P benar, Q benar. P benar, Q benar. Nyalakan lampunya. Nyala ya, berarti bernilai benar. Sekarang yang kedua, P benar, Q salah. P benar, Q salah. Nyala lampunya. Iya nyala karena masih bisa lewat di P ya. Ya berarti di sini dia bernilai benar. Sekarang yang ketiga, salah benar. Berarti P-nya salah. Tapi Q-nya benar. Listrik masih nyambung ya, lampu masih menyala. Berarti P atau Q-nya masih bernilai benar. Kasus yang keempat, salah-salah. Salah-salah. Di sini baru lampunya tidak menyala, lampu memati ya. Oke, berarti di sini bernilai salah. Kembali mengingat mengenai negasi. Sekarang kita akan mencari nilai dari negasi P atau Q. Berarti kalau benar negasinya salah. Benar negasinya salah. Benar negasinya salah. Terakhir salah negasinya benar. Nah, mengenai dua operasi ini kalian sudah paham ya? Pause dulu. Kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Ada seorang filsuf bernama De Morgan. Dia adalah ahli logika. Dan dia pernah menyatakan bahwa negasi dari P dan Q itu setara dengan negasi P atau negasi Q. Dan negasi dari P atau Q setara dengan negasi P dan negasi Q. Ini untuk mengingatnya gampang. Ini seperti negasi itu mirip kayak minus yang dimasukkan ke dalam, tapi yang dan menjadi atau, yang atau berubah menjadi dan. Dapetin rasanya ya. Nah, untuk mengecek apakah benar dia setara, untuk mengeceknya kita akan gunakan tabel kebenaran. Dan di logika itu tidak ada kata betul, yang ada kata benar. Kenapa? Kita menggunakan tabel kebenaran, nilai kebenaran, bukan nilai kebetulan. Gitu ya. Oke, yuk kita coba lanjut. Sekarang kita cek dua operasi, ada dua pernyataan. Dua pernyataan P dan Q sama seperti tadi, kemungkinannya hanya ada 4. Benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah. Oke, sekarang kita coba cek negasi dari P. Oke, lihat nilai P ya, berarti salah, salah, benar, benar. Nah, Q, coba negasi Q, berarti negasinya Q ya. Berarti salah, benar, benar. Oke, sekarang kita coba operasi dan-nya, P dan Q. Ingat tadi P dan Q rangkaian seri ya. Rangkaian seri. Berarti benar dan benar. Benar. Benar dan salah. Salah, nggak nyala listriknya tadi ya. Oke. Salah dan benar. Salah, karena ini rangkaian seri, nggak nyala lampunya. Salah dan salah, apalagi dua saklar terputus ya kan. Oke, sekarang bagian yang selanjutnya ini kita akan cari negasi dari P dan Q. Berarti negasinya ini negasi ya, gampang. Berarti benar negasinya, salah ini benar, benar, benar. Ya. Nah, sekarang kita mau cek nih, apakah benar negasi dari P dan Q setara dengan negasi P atau negasi Q. Coba kita lihat di sini. Berarti kita akan mengataukan negasi P dan negasi Q.
atau rangkaiannya paralel. Ingat tadi ya? Oke, sekarang kita coba cek. Salah atau salah? Nyala nggak lampunya? Paralel. Iya, tidak nyala. Berarti salah ya. Sekarang, salah atau benar? Nyala lampunya, ya kan? Berarti di sini benar. Yang ketiga, benar atau salah? Iya, masih nyala lampunya ya. Berarti di sini benar. Yang keempat, benar atau benar? Pasti nyala lampunya. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan. Lihat, semua kasus nilai kebenarannya sama. Untuk setiap kasus nilai kebenarannya sama, maka operasi ini dan ini dinyatakan setara. Dapat ya? Sekarang coba kita cek untuk yang kedua. Negasi dari P atau Q setara dengan negasi P dan negasi Q. Oke, kita cek dengan tabel kebenaran, bukan tabel kebetulan ya. Coba kita lihat, mulai dari P sama Q. Kemungkinan ada 4. Benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah. Oke, lanjutannya negasi dari P. Berarti negasi dari mana nih? Iya, aman? Lanjut, negasi Q. Aman? Nah, sekarang kita coba cek P atau Q. Atau tadi rangkaian paralel. Ya, paralel. Oke, coba kita lihat. Benar atau benar? Nyala nggak lampunya? Nyala ya, benar ya. Yang kedua, benar atau salah? Nyala nggak lampunya? Iya, masih nyala ya. Nah, salah atau benar? Benar. Salah atau salah? Salah. Sekarang kita cek negasi dari P atau Q. Berarti negasinya ini. Kalau benar, negasinya salah. Kalau salah, negasinya benar. Ya. Aman? Nah, sekarang kita cek nih, apakah benar pernyataan negasi P atau Q setara dengan negasi P dan negasi Q. Kita cek di sini. Kita akan cari nilai kebenaran dari negasi P dan negasi Q. Ingat, dan tadi rangkaian listrik seri. Tapi yang kita akan operasikan adalah negasi P dan negasi Q. Berarti yang kita operasikan yang ini. Oke, kita cek satu persatu. Salah dan salah. Salah. Ingat, rangkaian seri. Sudah. Salah dan benar. Tetap nggak nyala, ya nggak? Kan seri. Berarti ini masih salah. Yang ketiga, benar dan salah. Tetap salah, ya kan? Yang terakhir, benar dan benar. Benar. Bagus sekali. Ya, coba kita lihat sama bahwa keempat kasus, untuk setiap kasus nilai kebenarannya sama. Sehingga bisa dikatakan bahwa negasi dari P atau Q setara dengan negasi P dan negasi Q. Itulah katanya si De Morgan yang dikenal dengan dalil De Morgan. Pause dulu, kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Dia sekarang operasi yang ketiga, implikasi. Dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan jika titik-titik, maka titik-titik. Dikenal dalam bahasa Inggris if. Lambangnya tanda panah ke kanan. Ya, pada dasarnya ini adalah janji. Bagaimana maksudnya janji? Kita coba cek dulu dua operasi, dua pernyataan di mana ada 4 kemungkinannya. Benar-benar, benar salah, salah-salah, salah benar, salah-salah. Oke, sekarang kita akan cari nilai kebenaran dari jika P maka Q. Nah, sekarang kakak bikin ilustrasi supaya kamu mudah memahaminya. Ini implikasi adalah janji. Contoh, kakak bikin janji, kalau kamu masuk UI, kakak akan belikan mobil Honda Jazz terbaru. Ya, itu lagi belajar ya, nanti kamu tagih lagi sama kakak. Ini contoh kan gitu ya. Jadi P-nya itu adalah kalau kamu masuk UI. Q-nya kakak akan belikan kamu mobil Honda Jazz. Sudah? Nah, sekarang benar berarti ya kalau P berarti kamu dapat UI. Kalau P-nya salah berarti kamu nggak dapat di UI. Begitu juga Q-nya. Q itu tadi janjinya Kak Kris akan berikan mobil Honda Jazz terbaru. Berarti kalau salah, Kak Kris nggak jadi kasih, gitu ya.
Sekarang, nilai kebenaran ini adalah pada saat kamu protes, berarti Kak Kris mengingkari janji. Kalau kamu tidak protes, berarti pernyataan ini bernilai benar. Oke ya. Sekarang kita cek untuk kasus pertama. Tadi janjinya kalau masuk di UI, Kak Kris belikan Honda Jazz terbaru. Kasus 1, ya kamu sudah masuk di UI dan Kak Kris kasih kamu mobil Honda Jazz. Protes nggak? Ya enggak lah ya, udah dikasih Honda Jazz ya kan? Berarti ini bernilai benar. Kasus kedua, P benar, Q salah. Kamu sudah masuk UI, Kak Kris nggak jadi kasih Honda Jazz. Protes nggak? Protes dong. Berarti Kak Kris mengingkari janji ya. Berarti di sini bernilai salah. Kasus ketiga, P salah, Q benar. Kamu nggak dapet UI, Kak Kris kasih mobil Honda Jazz. Protes nggak? Nggak protes ya kan? Masa kamu protes? Yang bener aja ya kan? Nah berarti di sini bernilai benar. Oke? Yang terakhir, kamu tidak dapat di UI, misalnya nih, terus Kak Kris nggak kasih Honda Jazz. Berarti bernilai benar juga. Dapat sampai sini ya? Oke, sekarang mengingat lagi mengenai negasinya. Kita akan lihat negasi dari jika P maka Q. Ya, tinggal negasi dari ini ya. Berarti salah, benar, salah, salah. Dapat ya? Nah, ada satu poin yang Kak Kris mau tekankan di sini. Kita ambil kesimpulan. Berarti jika P maka Q itu dikatakan, Kak Kris dikatakan mengingkari janji. Apa sih mengingkari janji? Yaitu negasi. Negasi itu artinya ingkaran, gitu ya. Maka ingkaran atau negasi dari jika P maka Q adalah Kak Kris dikatakan mengingkari janji pada saat Kak Kris tidak melakukan. Padahal syaratnya sudah terpenuhi. Berarti pada saat ini. Dapat? Berarti pada saat sudah P tapi tidak Q. Pada saat P dan tidak Q. Inilah berarti ingkaran dari jika P maka Q adalah P dan tidak Q. Paham ya? Sekarang kita perdalam lagi mengenai implikasinya. Coba kita perdalam. Oke, tadi kalian mau masih ingat negasi dari jika P maka Q? Negasi dari jika P maka Q adalah P dan negasi Q. Dua kalimat ini setara. Berarti ini setara dengan ini. Itu setara dengan ini. Karena dia setara, maka negasi dia sama dengan negasi dia juga. Dapat ya? Oke, sekarang kalau negasinya dimasukin, berarti negasi dari negasi. Berarti kembali menjadi P dan P maka Q. Nah sekarang yang kanan, negasi dari ini. Pada saat ini dimasukkan, berarti kita menggunakan dalil De Morgan. Oke, sekarang berarti negasinya dimasukkan, dannya berubah menjadi atau. Tinggal bagian yang terakhir ini, negasi dari negasi Q. Berarti akan jadi Q. Ya, ini dia. Artinya kesimpulannya yang tadi kita ingat, negasi dari jika P maka Q itu setara dengan P dan negasi Q. Sedangkan jika P maka Q itu setara dengan negasi P atau Q. Nah, untuk mengecek nilai kebenarannya, apakah benar dia setara? Kita cek lagi dengan tabel kebenaran. Dua pernyataan, kalian udah hafal, udah aman lah ya. Negasi dari P, berarti ini kita negasikan. Negasi dari Q, berarti ini kita negasikan. Salah benar. Dapat? Sekarang jika P maka Q. Ingat tadi janji ya? Oke, P maka Q. Benar maka benar. Benar. Benar maka salah. Nah, ini tadi mengingkari janji ya. Salah. Salah maka benar. Benar. Salah maka salah. Benar. Aman? Oke, sekarang negasi dari jika P maka Q. Maka kita menegasikan ini. Berarti salah, benar, salah, salah. Aman sama sini ya? Sekarang kita cek P dan negasi Q. Berarti kita akan mengoperasikan dan P dan negasi Q. Ingat, dan tadi rangkaian listrik seri. Oke? Sekarang benar dan salah. Salah ya, nggak nyala lampunya.
Oke? Sekarang benar dan benar. Benar. Yang ketiga, salah dan salah. Salah, nggak nyala lampunya. Yang terakhir, salah dan benar. Tetap salah. Itu ya. Sekarang, kolom yang terakhir, negasi P atau Q. Berarti kita akan mengoperasikan negasi P dengan Q dengan operasi atau. Atau tadi rangkaian listrik paralel. Paralel ya. Ingat atas bawah. Oke. Negasi P atau Q. Berarti kita akan memainkan negasi P diataukan dengan Q. Operasinya listrik paralel. Salah atau benar? Masih nyala lampunya ya. Benar. Salah atau salah? Matilah lampunya. Yang ketiga, benar atau benar? Nyala lampunya. Yang terakhir, benar atau salah? Masih benar. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini bahwa jika P maka Q, dia bernilai benar, salah, benar, benar. Di sini juga benar, salah, benar, benar. Maka dua kalimat ini setara. Terbuktilah yakin. Jika P maka Q setara dengan negasi P atau Q. Begitu juga negasi dari jika P maka Q, lihat sama persis, setara dengan P dan negasi Q. Kakak yakin kamu bisa mengingat kedua kalimat ini. Aman ya? Pause dulu. Kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Operasi keempat, biimplikasi. Dalam bahasa Indonesia, ini dalam kalimat titik-titik, jika dan hanya jika titik-titik. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan only if. Lambangnya tanda panah dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Ya, apa itu biimplikasi? Pada dasarnya ini mudah sekali. Biimplikasi itu yang dikatakan P jika dan hanya jika Q. Itu sebenarnya gampang deh. Itu adalah jika P maka Q dan jika Q maka P. Berarti implikasi dua arah. Makanya namanya biimplikasi. Lihat ya? Sekarang kita coba cari bagaimanakah nilai kebenaran dari biimplikasi untuk setiap kasus. Dua pernyataan P dan Q. Nilai kebenarannya benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah. Lalu kita cari jika P maka Q. Ingat ini implikasi, berarti ada arahnya ya, ada arahnya. Jika P maka Q. Ingat tadi ya, benar-benar, benar, benar salah, salah, salah benar, benar, salah, salah, benar juga. Sekarang bagaimana jika Q maka P? Berarti arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Maka kita lihat, benar-benar, benar, salah benar, benar. Gitu ya. Benar salah, baru salah. Karena ini implikasi. Yang terakhir, salah salah, benar. Nah, lalu biimplikasi ini didankan dengan ini. Jika P maka Q dan jika Q maka P. Ingat dan tadi rangkaian listrik seri, lampunya nyala atau tidak? Oke, sekarang kita coba cek. Benar dan benar. Nyala lampunya ya. Benar. Salah dan benar. Salah. Benar dan salah. Salah. Benar dan benar. Benar. Mudah kan? Dapetin rasanya. Pasti bisa. Oke. Nah, keempat operasi kita sudah bahas. Sekarang kakak akan ambil kesimpulan dari keempat operasi yang sudah kita pelajari. Coba kita lihat ringkasan operasinya. Pertama kita belajar mengenai konjungsi dan. Ya, bagaimana tadi tabelnya? Ya, berarti tadi benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah. Nilai kebenarannya benar salah salah. Berarti yang perlu kamu ingat, dan konjungsi hanya benar pada saat dua-duanya benar. Selebihnya bernilai salah. Hanya itu yang perlu kamu ingat. Oke? Oke, sekarang ke disjungsi. Atau kasusnya ada 4 juga tadi. Kita coba lihat. Benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah.
atau rangkaian listrik paralel ya. Berarti nilai kebenarannya benar salah. Ya, perlu kamu ingat lihat kuning ini. Dan atau itu hanya salah pada saat dua-duanya salah. Yang ketiga, implikasi. Janji. Ingat janji tadi ya. Oke. Keempat kemungkinan benar salah benar, salah. Nilai kebenarannya benar salah. Yang perlu kamu ingat, implikasi hanya salah pada saat benar salah. Itu yang perlu kamu ingat. Oke? Yang keempat terakhir, biimplikasi. Kita lihat dua pernyataan P sama Q, benar salah benar, salah. Oke? Lihat, dia hanya benar pada saat bernilai kembar. Inilah yang kamu perlu ingat. Oke? Nah, kakak ingatkan di sini. Kalau kamu pengen benar-benar mengerti, kamu bisa putar ulang videonya, kamu pause, bikin tabelnya sendiri, rasakan pengalaman belajarnya. Begitulah belajar kalau kita aktif, itu baru bisa mengerti. Kamu pause nanti videonya, ulang dari awal, tulis satu-satu gitu ya. Dan untuk kedepannya juga video ini begitu kamu dapatkan sesuatu, kamu bisa pause, kamu tulis, pahami benar-benar sehingga kamu menjadi pembelajar aktif dan pasti akan mengerti. Oke? Ini untuk bagian pertama mengenai operasi. Pause dulu, kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Yo, masih bersama Kak Kris, belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Masih di bab logika, sekarang kita masuk pada bagian implikasi dan kawan-kawan. Implikasi ini dia punya 3 kawan, mereka ada berempat. Kakak akan perkenalkan satu persatu. Implikasi kalian sudah tahu, jika P maka Q. Ada namanya converse, itu jika Q maka P. Lalu kalian diperkenalkan lagi namanya inverse, jika negasi P maka negasi Q. Lalu yang terakhir kontraposisi, negasi Q maka negasi P. Bingung kan? Iya, yang tahu. Ini pasti bingung. Semua yang dihafal kita pasti bingung. Kakak akan buat bagaimana caranya supaya kamu mudah mengerti dan dapat rasanya. Pasti bisa, gampang sekali. Karena memang kalau ditulis begini aja pasti bingung. Kakak akan buatkan diagram supaya kamu mudah mengingatnya. Oke, di sini ada 4. Kita lihat, tap. Sudah? Yang ini namanya implikasi. Jika P maka Q. Sudah, lalu dia menjadi ke sini dari jika P maka Q, dia menjadi jika Q maka P. Berbalik arah, dikonversi dia. Berarti hubungan dari sini ke sini namanya converse. Paham ya? Enak dapat rasanya. Baik, lalu jika dia satu arah tapi sama-sama dikasih negasi, itu namanya inverse. Berarti ini inverse, ini juga inverse. Berarti kesimpulannya, jika negasi P maka negasi Q. Dan yang ini kan sebenarnya sama, hanya berbalik arah. Ini pun namanya converse. Ingat, kalau converse berbalik arah, tanda tetap. Kalau inverse justru arahnya tetap, tandanya yang berubah. Dapat ya? Lalu ada satu lagi yang namanya kontraposisi. Apa itu? Jika P maka Q, kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P. Ya, itulah kontraposisi. Sehingga ini pun kontraposisi. Sudah? Nah, kontraposisi ini sebenarnya kita sudah pelajari waktu kita TK. Kok TK kak? Iya TK. Coba kita lihat ya. Jika P maka Q, kontraposisinya negasi Q maka negasi P. Ada lagunya waktu TK. Topi saya bundar, kalau tidak bundar bukan topi saya. Nah, dua kalimat ini setara. Jadi jika P maka Q, topi saya bundar, kalau tidak bundar bukan topi saya. Begitu lagunya kan? Nah, dua kalimat ini setara. Maka implikasi dan kontraposisinya pasti nilai kebenarannya setara.
Aman ya? Ya, kita masuk ke bagian selanjutnya, penarikan kesimpulan. Jadi gini, untuk apa sih kita belajar logika? Supaya kita berpikir dengan benar. Kalau kita berpikir dengan benar, artinya kesimpulan yang kita ambil itu valid dan sah. Kesimpulannya pasti benar juga. Ya, makanya kita harus jaga berpikir secara logis. Oke? Nah, penarikan kesimpulan itu ada 3. Namanya yang pertama modus ponens, yang kedua modus tollens, yang ketiga silogisme. Oke? Nah, kakak akan jelaskan satu persatu. Ini gampang sekali. Dan ini sudah seperti tadi sudah kita pelajari sejak kita TK sebenarnya. Coba kakak jelaskan yang pertama, modus ponens. Penarikan kesimpulan secara modus ponens itu jika ada sebuah pernyataan. Jika P, maka Q. Lalu diketahui P. Kesimpulannya apa? Kakak jelaskan. Topi saya bundar. Ini topi saya. Berarti pasti bundar. Dapat ya? Dapat rasanya? Ini pakai kita waktu lagu di TK aja. Ya nggak? Topi saya bundar. Ini topi saya. Berarti pasti bundar. Lalu bagaimana dengan modus tollens? Jika P, maka Q. Pernyataan yang kedua, negasi Q. Topi saya bundar. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya kan? Nah, gampang kan? Nah, ini dia modus tollens. Sama, berarti ini mirip kayak kontraposisi yang tadi, ya kan? Oke, apa? Sekarang kita masuk ke yang silogisme. Silogisme ini penarikan kesimpulan yang ketiga. Sama persis seperti tadi, ini mudah sekali dan Kak bisa buat kamu untuk bisa mudah sekali untuk mengertinya. Silogisme, kita coba lihat. Pernyataan pertama, jika P maka Q. Pernyataan yang kedua, jika Q maka R. Ini gimana lagunya? Topi saya bundar. Bundar seperti perut Kak Kris. Berarti topi saya seperti perut Kak Kris, gitu ya. Aduh, gak apa-apa lah. Gua agak malu sedikit, yang penting lu gampang mengerti, ya kan? Jadi kamu bisa ingat, rasakan benar-benar modus ponens bagaimana, tollens bagaimana, silogisme bagaimana. Pemahaman ini akan sangat bermanfaat buat kamu menghadapi tes-tes untuk masuk ke PTN. Pause dulu, kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Yo, masih bersama Kak Kris, belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Ya, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari bab logika, yaitu mengenai kalimat berkuantor. Apa itu kalimat berkuantor? Kalimat berkuantor itu ada 2 deh. Ada kuantor universal, ada kuantor eksistensial. Apa itu? Kakak akan jelaskan pelan-pelan. Kuantor universal. Kuantor universal itu bicara mengenai kesemua. Semua, berlaku untuk semua. Jadi dia lebih dikenal dengan semua, atau dalam bahasa sehari-hari disebut untuk setiap. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan all. Lambangnya adalah huruf A terbalik. Ini adalah salah satu abjad di bahasa Romans, akar dari bahasa di Eropa. A terbalik ini maknanya adalah all, dalam bahasa Indonesia semua atau untuk setiap. Supaya kamu mudah untuk memahaminya, kakak pakai contoh. Ada 2 ada 2 pernyataan. Pernyataan P, contohnya pernyataan P itu siswa kuantum. Lalu Q itu adalah rajin belajar. Oke, kita akan membuat kalimat berkuantor universal dari 2 pernyataan ini, yaitu semua P adalah Q. Artinya apa? Nah, kita ganti aja. Semua P adalah Q, berarti semua siswa kuantum rajin belajar. Dapat ya? Berarti semua siswa kuantum itu rajin belajar. Oke, sekarang untuk kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial itu dalam bahasa Indonesia, percakapan sehari-hari itu menggunakan kata ada, terdapat. Beberapa buku menuliskan beberapa, tapi beberapa ini kakak coret. Maksudnya apa? Jadi konsepnya kuantor eksistensial, sorry ya agak belibet ya. Maksudnya kuantor eksistensial itu satu saja sudah cukup. Nah, kalau kita sebut beberapa, dalam bahasa Indonesia kan nggak bisa satu kalau beberapa ya.
Tapi konsepnya kuantum eksistensial itu satu saja sudah cukup. Maka sebenarnya kata beberapa itu kurang tepat. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan exist, lambangnya adalah huruf E terbalik. Kita pakai contoh. Contohnya P-nya adalah siswa kuantum. Q-nya kakak ganti. Q-nya misalnya malas belajar. Oke? Kalau kita akan membuat kalimat kuantum eksistensial dengan dua pernyataan ini, berarti ada P yang Q. Begitulah kira-kira. Ada P yang Q. Berarti kalau kita bikin kalimatnya, ada siswa kuantum yang malas belajar. Ada siswa kuantum yang malas belajar. Ada berapa? Satu sudah cukup. Ada, gitu ya. Nah, ini dia untuk kalimat kuantum universal. Semua untuk setiap eksistensial terdapat. Ada, satu saja sudah cukup. Sekarang kita gali lebih dalam lagi mengenai kuantum universal dan kuantum eksistensial, yaitu negasi dari kuantum. Negasi tadi ingkaran ya, tidak, gitu ya. Oke, sekarang kita coba dengan contoh. Contohnya sama seperti tadi, P adalah siswa kuantum, Q adalah rajin belajar. Kalau kuantum universalnya, semua P adalah Q. Semua siswa kuantum rajin belajar. Sekarang kita mau cari negasinya. Kalau kita taruh negasi di sini, berarti negasi dari semua P adalah Q. Kita bikin kalimatnya. Berarti negasi, berarti tidak benar. Tidak benar bahwa, gitu ya. Atau singkatnya, tidak semua siswa kuantum rajin belajar. Ya, coba kamu rasain ya, dapat ya. Tidak semua siswa kuantum rajin belajar. Maknanya ada siswa kuantum yang tidak rajin. Dapat rasanya ya? Oke, sekarang bagaimana untuk negasi yang kedua? Kita pakai contoh yang kedua, sama seperti tadi. P adalah siswa kuantum, Q-nya ya contoh kedua tadi, yaitu malas belajar. Berarti kalau kalimat dalam kuantum eksistensialnya adalah ada P yang Q, ada siswa kuantum yang malas belajar. Bagaimana negasinya? Berarti negasinya tidak ada P yang Q. Tidak ada siswa kuantum yang malas belajar. Coba kamu rasakan dulu. Tidak ada siswa kuantum yang malas belajar. Tidak ada siswa kuantum yang malas belajar. Kesimpulannya, iya, semua siswa kuantum tidak malas belajar. Nah, berarti untuk kuantum yang universal, negasinya menjadi eksistensial. Negasi dari semua P adalah Q setara dengan ada P yang tidak Q. Negasi dari ada P yang Q, tidak ada P yang Q, berarti semua P tidak Q. Dapat rasanya ya? Oke. Ini bagian terakhir dari bab logika. Maka Kak Kris yakin kamu pasti sudah jago untuk logika ini. Untuk lebih mantapnya, kamu boleh ulang lagi videonya, tulis dengan tanganmu sendiri, sehingga kamu bisa dapat benar-benar pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Pause dulu, kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Oke, kita sudah belajar mengenai bab logika dan bersyukur kalian sudah kuasai bab ini. Kenapa? Karena bab ini sangat dibutuhkan untuk bisa menembus perguruan tinggi negeri. Ya, di UTBK ada TPS. Ya, di TPS itu ada kuantitatif, ada penalaran umum, ada pemahaman bacaan, dan semuanya membutuhkan pengetahuan logika ini. Maka, jika kalian menguasai bab logika ini, Kak Kris yakin masuk ke PTN manapun kalian pasti bisa. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Kris. Salam sang juara.